Dewa medis terkuat. Bab 201 Aku akan menanggung kesengsaraan ini. Benarkah tidak ada harapan sama sekali? Namong Mingxuan begitu cemas hingga ia hampir menangis. Namong Chenlong akhirnya berkultivasi ke tingkat ini. Jika dia meninggal di sini, tentu akan sangat menyedihkan, bukan? Lagi pula, jika sesuatu terjadi padanya, apa yang akan terjadi pada keluarga Namong dalam beberapa dekade mendatang? Sebelum Kaisar Bela Diri Bintang 10 berikutnya muncul, bukankah seluruh keluarga Namong harus menundukkan kepala dan berperilaku baik? Pendek kata, Namong Chenlong, kamu tidak bisa mati sekarang, kamu sama sekali tidak bisa mati. Namong Chenlong tersenyum pahit. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tempat ini. Tetapi ada terlalu banyak hal yang tidak terduga di dunia ini. Jika dia tahu betapa kuatnya Xiao Chen sejak awal, dia tidak akan datang ke Wang Hai untuk bunuh diri. Jadi sekarang, dia seharusnya baik-baik saja, kan? Tetapi jika memang demikian, bagaimana ia dapat dengan mudah memahami poin terakhir tanpa seorang pun yang menunjukkannya kepadanya? Jadi, hidup penuh dengan risiko yang tidak diketahui. Pada saat ini, Xuan Yuan Sitian berkata kepada Xiao Chen, "Tuan Xiao, meskipun Namong Chenlong tidak menghormati Anda sebelumnya, dia tetaplah orang kuat dari timur. Dia sangat berharga. Tuan Xiao, tolong bantu dia." Xiao Chen terkekeh dan berkata, "Dia pernah menyerangmu sebelumnya, bukankah kau membencinya? Lagi pula, mereka kuat, jadi kau akan terkekang, kan?" Xuan Yuan Sitian menggelengkan kepalanya. Bagaimana masalah pribadi bisa dibandingkan dengan hal seperti ini? Bahkan jika dia melukaiku dengan parah hari ini, aku tetap mengatakan bahwa lebih baik bagi kita untuk memiliki satu guru dewa lebih banyak daripada satu lebih sedikit. Xiao Chen menatap Xuan Yuan Sitian dengan sedikit rasa apresiasi. Saya harus mengatakan bahwa Xuan Yuan Sitian benar-benar bibit yang bagus. Tidak hanya sangat kuat dan berbakat, mentalitasnya juga jauh lebih unggul daripada Ye Wuchen dan yang lainnya. Ketika mempertimbangkan sesuatu, Anda selalu dapat melihat gambaran besarnya. Kemudian, dia melirik orang-orang dari keluarga Namong dan berkata dengan ringan, "Aku tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara denganmu. Aku satu-satunya yang bisa membantumu sekarang. Tapi kau dan aku bukan teman. Lagi pula, kau pernah mencoba menindasku sebelumnya. Jadi, aku tidak akan membantumu dengan cuma-cuma." Setelah berkata demikian, Xiao Chen mengulurkan kelima jarinya. 500 miliar. Berikan saja aku 500 miliar dan aku akan mengurus bencana ini. Namong Mingxuan dan yang lainnya segera mengangguk setuju. Belum lagi yang cuma 500 miliar, padahal 1 triliun. Demi keluarga Namong dan demi guru utama Namong Chenlong, mereka juga bersedia keluar. Setelah jeda, Namong Mingxuan berbicara lagi. "Tuan Xiao, apakah Anda benar-benar punya cara untuk membantu kami menghalangi malapetaka surgawi ini?" "Itu adalah malapetaka surgawi, bukan formasi kecil. Jika kita tidak berhati-hati, sangat mungkin kita akan hancur menjadi abu." Wajah Xiao Chen tampak acuh tak acuh. Dia menatap langit yang telah tertutup awan petir pekat dan hanya mengucapkan beberapa patah kata. "Gaji sudah dibayarkan, dan kesengsaraan surgawi sudah berakhir. 500 miliar, dijamin akan berlalu." Hati semua orang bergetar. Matanya terbuka lebar. Apakah orang ini benar-benar tidak menganggap serius kesengsaraan surgawi itu? Kemudian, Namong Mingxuan, seolah teringat sesuatu, segera berbicara. "Tuan Xiao, silakan bertindak sekarang. Keluarga Namong saya pasti akan membayar Anda imbalan penuh nanti." Xiao Chen mengangguk. "Kamu pintar." Kemudian, dia menjentikkan jarinya dan cahaya keemasan bersinar ke tengah alis Namong Chenlong. Dalam sekejap, luka-luka Namong Chenlong sembuh semua. Langkah ini menggetarkan hati semua orang yang hadir. Seperti kata pepatah, membunuh seseorang itu mudah, tetapi menyelamatkannya itu sulit. Xiao Chen bukan hanya bisa dengan mudah melukai seorang master setengah dewa, tetapi juga, jika ia ingin menghidupkan kembali seorang master setengah dewa, hanya dibutuhkan sebuah pikiran. Orang ini menakutkan sekali, apakah dia masih manusia? Tidak ada waktu bagi semua orang untuk memikirkannya. Saat luka-luka Namong Chenlong sembuh, guntur di langit dengan cepat menjadi gelisah. Ledakan, dentuman, dentuman. Guntur bergemuruh lagi dan lagi, membuat hati orang bergetar. Petir dan guntur seakan menelan segalanya. Namong Chenlong menarik napas dalam-dalam dan berkata kepada putra-putranya, "Jika aku gagal mengatasi kesengsaraan, kakak tertua akan mengambil alih posisi kepala keluarga, dan kakak kedua akan membantu. Ingat, jangan biarkan keluarga Namongku merosot." "Ya,
Meskipun Xiao Chen telah mengatakan bahwa dia dapat menjamin kelulusan, tetapi siapa yang tahu apakah dia benar-benar dapat lulus. Oleh karena itu, keluarga Namong masih perlu meninggalkan beberapa kata terakhir terlebih dahulu. Kemudian, Namong Chenlong merasa lega, menghentakkan kakinya dan melayang ke langit. Saat ia terbang ke udara, kilat di langit semakin sering menyambar, bagaikan air mendidih. Teruslah bergegas keluar. Akhirnya, ketika tubuhnya mencapai ketinggian tertentu, musibah surgawi akhirnya menimpa. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang keras, kilat sebesar ember menyambar tubuh Namong Chenlong di tempat. Namong Chenlong tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya di tempat. Nyeri. Sakit sekali. Itu layak disebut sebagai bencana dari surga. Kekuatan semacam ini benar-benar melampaui imajinasi mereka dan begitu dahsyatnya hingga keterlaluan. Namun saat ini, Namong Chenlong tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan kata keluar yang baru saja diucapkan Xiao Chen. Jika Anda membandingkannya dengan cermat, kekuatan petir dari kesengsaraan surgawi tampaknya tidak sekuat serangan acak Xiao Chen, bukan? Dalam kasus ini, seberapa kuatkah Xiao Chen? Pada saat ini, Namong Chenlong menjadi lebih waspada terhadap Xiao Chen. Pada saat ini, guntur di langit, melihat bahwa satu gerakan tidak melukai Namong Chenlong, tidak dapat menahan diri untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatannya. Petir berikutnya akan lebih banyak dan lebih kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Yang bisa dilihat semua orang hanyalah kilatan cahaya putih satu demi satu. Matanya penuh kerinduan dan kekaguman. Bencana surgawi. Itu bencana surgawi. Meskipun penuh bahaya, sebagai seorang pejuang, Anda menentang keinginan surga. Siapa yang tidak ingin berlatih sampai tingkat ini? Selama Anda dapat melalui langkah ini, Anda akan terlahir kembali dan terbebas dari tubuh fana. Bukan saja umurmu akan diperpanjang, tapi kekuatanmu pun akan menjadi jauh lebih dahsyat, melampaui batas kemampuan manusia biasa di dunia ini. Namun, pada awalnya, Namong Chenlong kurang lebih masih bisa bertahan, tetapi seiring bertambahnya jumlah petir, kecepatannya bertambah cepat, dan kekuatannya meningkat, dia segera menjadi tidak mampu menahannya. Benda yang sedang naik itu benar-benar mulai berhenti perlahan, dan akhirnya, ia pun tersambar petir. Kalau kamu tidak dapat mencapai lebih tinggi dari awan, kamu tidak dapat dikatakan selamat dari siksaan surgawi. Entah Anda memilih untuk gagal dalam tantangan tersebut, dan di lain waktu Anda akan menghadapi tantangan yang lebih sulit lagi. Entah kau menerobos penghalang itu atau kau akan terpotong menjadi abu. Pada saat ini, para tuan keluarga Namong tidak dapat menahan rasa khawatir lagi. Bab 202 Pria Kuat. Tuan Xiao, Anda bilang Anda bisa membantu ayah saya selamat dari malapetaka. Namong Mingxuan tidak dapat menahan perasaan sedikit cemas. Xiao Chen mengerutkan kening dengan sedikit tidak sabar. Kenapa kamu panik? Inti terpenting dari kesengsaraan surgawi adalah menempa tubuh. Tidak ada salahnya membiarkan dia menempanya lebih jauh. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, keluarga Namong tidak punya pilihan selain berhenti. Namun, mata semua orang dipenuhi kekhawatiran. Termasuk Ye Wuchen dan yang lainnya, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya. Apakah Tuan Xiao benar-benar bisa selamat dari musibah ini? Gongsun Wulei menggelengkan kepalanya sedikit, wajahnya serius, dan berkata, tidak seorang pun berani mengatakan hal-hal seperti itu. Mengatasi kesengsaraan telah menjadi ujian yang diturunkan dari surga sejak zaman kuno. Bahkan para dewa tidak memenuhi syarat untuk ikut campur sesuka hati. Bahkan jika Tuan Xiao sangat kuat, saya tidak berani mengatakan dengan santai bahwa Tuan Xiao memenuhi syarat untuk mematahkan kesengsaraan. Mungkinkah Tuan Xiao menipu keluarga Namong? Tapi itu tidak mungkin. Tuan Xiao bukan tipe orang yang mengingkari janjinya. Kalau tidak, dia tidak perlu membantu Namong Chenlong pulih dari luka-lukanya sebelumnya. Entahlah. Kita lihat saja nanti. Mungkin Tuan Xiao punya ide bagus. Pada saat ini, di atas langit, Namong Chenlong menjadi semakin berbahaya. Kecepatan kesengsaraan surgawi semakin kuat, dan tubuh Namong Chenlong sudah gelap gulita di sini dan terbakar di area yang luas di sana. Hanya ada sedikit sekali energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Melihat ini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Lagi pula, itu karena bakatku yang kurang. Kalau aku bisa merasakan lebih banyak guntur ilahi untuk menempa tubuhku, kultivasiku di alam ilahi di masa depan pasti akan meningkat pesat. Sayang sekali. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Lupakan saja. Pokoknya, aku hanya menanggung kesengsaraan, aku tidak perlu peduli dengan hal lain. Setelah mengatakan ini, dia menghela nafas dan berkata dengan tenang ke arah langit.
Cukup, biarkan dia lewat. Pada saat ini, awan petir mengabaikannya dan terus memancarkan petir, menyambar Namong Chenlong. Xiao Chen sedikit mengernyit. Jangan membuatku mengatakannya lagi. Keluar. Itu kalimat yang sederhana, namun di saat yang sama, bercampur dengan keagungannya. Petir di langit menyambar sangat cepat, namun dalam sekejap, petir itu berhenti tiba-tiba. Pada saat ini, seluruh penonton ketakutan. Kesengsaraan surgawi terhenti karena beberapa patah kata saja dari Xiao Chen. Astaga! Apakah kamu bercanda? Itu bencana surgawi. Sial, itu bencana surgawi. Bencana dahsyat di langit dapat dihentikan hanya dengan kata-katamu. Bagaimana dengan martabat kesengsaraan surgawi? Namong Chenlong juga ketakutan. Xiao Chen sedikit mengernyit, melangkah maju dan menendang pantatnya. Apa yang kau lihat? Kenapa kau tidak cepat-cepat naik? Oh, bagus, bagus, bagus. Namong Chenlong akhirnya bereaksi dan bergegas maju. Setelah tiba di atas awan, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya berkumpul ke arahnya dengan cepat, menyatu ke dalam tubuhnya, dan dengan cepat memperbaiki tubuhnya yang terluka parah akibat bencana surgawi. Bukan hanya tubuhnya saja yang diperbaiki, tetapi seluruh tubuhnya juga mengalami perubahan luar biasa. Fitur wajah dan kemampuan persepsinya telah mengalami transformasi lengkap. Seolah-olah dia dapat melihat pemandangan di sekelilingnya dan mendengar suara setiap orang tanpa harus melihat atau mendengarkan. Dia juga bisa melihat pemandangan di kejauhan dengan sangat jelas. Tepatnya, kemampuan kelima inderanya telah meningkat pesat. Evolusi kelima inderanya telah menyebabkan kelemahan dalam persepsi jarak dekat, tetapi sebaliknya telah memunculkan kesadaran spiritual, yang dapat merasakan perubahan di sekitarnya dalam 360 derajat tanpa titik buta. Namong Chenlong mengepalkan tangannya, matanya menampakkan secercah harapan dan kegembiraan. Apakah ini alam ilahi? Terlalu kuat. Hahaha. Akhirnya aku menjadi ahli alam ilahi. Luar biasa. Kesengsaraan surgawi itu berangsur-angsur lenyap. Namong Chenlong terbang turun dengan cepat, datang di depan Xiao Chen, dan bersujud 9 kali. Kebaikan hati Tuan Xiao yang besar terhadap keluarga Namong kita tidak akan terlupakan selama beberapa generasi. Mulai sekarang, selama Tuan Xiao memiliki perintah, keluarga Namong kita pasti akan menjadi yang pertama melaksanakannya, dan tidak akan ada keluhan. Xiao Chen mengangguk. Kau cukup bijaksana. Namun, meskipun begitu, aku tetap harus memberimu 500 miliar. Namong Chenlong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jangan khawatir, Tuan Xiao. Aku akan mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepadamu besok. Selain itu, aku juga akan maju untuk menyelesaikan urusan keluarga Han. Aku pasti tidak akan mengecewakan Tuan Xiao. Xiao Chen mengangguk lagi, lalu berbalik dan pergi. Kalau begitu, aku serahkan padamu. Begitu Xiao Chen pergi, semua orang di keluarga Namong segera terbang ke sisi Namong Chenlong, sangat gembira. Ayah, hebat sekali. Mulai sekarang, keluarga Namong kita punya satu dewa yang lebih kuat. Namong Chenlong mengangguk. Kali ini aku berhasil menerobos ke alam dewa, dan memperoleh banyak wawasan. Setelah aku kembali, aku akan mengalaminya dan kemudian mengajarimu untuk membantumu berlatih. Melihat ekspresi Masam Ye Wu Chen, Feng Qingyang tidak bisa menahan tawa. Saudaraku, berhentilah membuat masalah. Jika kita mencapai tingkat kekuatan ini di masa depan dan perlu mengatasi kesengsaraan, Tuan Xiao pasti akan membantu kita. Dia dapat mengendalikan kesengsaraan, yang merupakan hal yang paling menakutkan, dan itu juga merupakan hal yang seharusnya paling membuat kita bahagia. Ye Wu Chen mengangguk. Itu benar. Hal-hal seperti mengatasi kesengsaraan bukanlah hal yang mudah. Sulit bagi setengah dari 10 orang yang mencoba mengatasi kesengsaraan untuk berhasil. Dapat dibayangkan bahwa peluang untuk berhasil bertahan hidup dalam kesengsaraan itu masih sangat kecil. Misalnya, keempat anggota keluarga Shen, meskipun mereka semua jenius, tetapi jika mereka mencoba mengatasi kesengsaraan, mungkin hanya 1 atau 2 dari mereka yang bisa berhasil. Tetapi sekarang, dengan kehadiran Xiao Chen, segalanya berbeda. Tingkat keberhasilannya langsung melampaui 100%. Jika Anda memikirkannya seperti ini, itu masih sangat menguntungkan. Setelah berbasa-basi sebentar, anggota keluarga Namong membungkuk kepada Xuan Yuan Sitian dan berkata, Kaisar Xuan Yuan Wu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati dan bantuan Anda. Kalau tidak, Tuan Xiao tidak akan dengan mudah membantu kami. Meskipun keluarga Namong menghabiskan 500 miliar, setiap orang di keluarga Namong tahu bahwa 500 miliar bukanlah apa-apa bagi seseorang seperti Xiao Chen.
Alasan dia membantu keluarga Namong kurang lebih adalah untuk menghormati Xuan Yuan Sitian. Xuan Yuan Sitian berkata dengan acuh tak acuh. Ini Tuan Xiao, Anda sangat baik dan benar. Anda peduli dengan negara Yan. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, urus saja urusan keluarga Han. Itu tugasku. Bersambung.